Oke, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di materi penghujung untuk structure ya. Jadi hari ini materi terakhir structure teman-teman. Sebenarnya kemarin itu materinya udah terakhir, cuman ada satu materi lagi yang bisa dibilang materi paling sulit. Makanya saya taruh di paling belakang atau di paling akhir bab structure gitu ya. Yaitu babnya namanya adalah dependent clause atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya anak kalimat. Nah, anak kalimat ini sebenarnya lanjutan materi hari kedua, yaitu conjunction. Lebih tepatnya conjunction selain fanboys, ya teman-teman. Nah, jadi dependent clause atau anak kalimat itu sebenarnya hanya susunan conjunction subjek predikat, di mana conjunctionnya itu adalah conjunction selain fanboys. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada susunan CSP atau conjunction subjek predikat, di mana conjunctionnya itu selain fanboys, itu nanti teman-teman tarik satu garis sampai idenya itu selesai atau gagasan itu atau informasinya itu selesai, CSP-nya itu. Nah, itu nanti menempati satu posisi di dalam kalimat, teman-teman. Nah, contohnya adalah di dalam kalimat I like the way you think. Itu kalau diartikan saya menyukai bagaimana kamu berpikir atau saya menyukai cara kamu berpikir. Nah, kalau kita analisa kalimat ini, subjeknya adalah saya, I itu ya. Predikatnya itu adalah like, artinya menyukai. Nah, menyukai itu kan butuh objek, teman-teman. Nah, menyukai apa? Nah, kalau cuman the way, nggak bisa. The way, masa menyukai bagaimana? Nggak bisa, teman-teman. Jadi yang disukai itu harus satu informasi, yaitu bagaimana kamu berpikir atau cara kamu berpikir. Nah, di dalam objeknya itu ada susunan conjunction, yaitu the way, subjek yaitu you, kemudian predikat yaitu think. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Jadi conjunction selain fanboys, kemudian subjek, kemudian predikat. Itu sudah pasti menempati atau mereka itu ditarik satu garis. Nah, contohnya di sini dia jadi objek, gitu ya. Nah, kemudian selain jadi objek, contoh kedua, teman-teman. I was driving when you called last night. Kalau diartikan, saya lagi nyetir pas kamu nelpon tadi malam. Nah, ini kalau kita analisa kembali ya, subjek predikat objek keterangannya, di situ subjeknya adalah I, teman-teman. Predikatnya itu adalah was driving. Nah, kemudian setelahnya itu tidak ada objeknya, karena drive itu bisa punya objek, bisa tidak, teman-teman. Oke. Nah, di situ setelahnya ada when you called last night. Itu kalau kita artikan, ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ketika kamu telepon tadi malam itu menunjukkan hubungan waktu atau keterangan waktu. Nah, jadi CSP atau anak kalimat itu bisa juga menjadi keterangan. Nah, bedanya dengan objek, keterangan itu bisa kita pindah di paling depan, teman-teman. Ya, nanti syaratnya dikasih koma. Oke, jadi kita juga bisa bilang, when you called last night, koma, I was driving. Titik. Nanti kalau diartikan ya sama, ketika kamu nelpon tadi malam, aku tuh lagi nyetir atau saya lagi nyetir. Saya sedang nyetir seperti itu. Makanya di situ fungsinya adalah sebagai keterangan, lebih tepatnya keterangan waktu. Walaupun bukan cuma keterangan waktu ya, teman-teman. CSP itu yang fungsinya sebagai keterangan banyak. Tapi di sini contohnya sebagai keterangan waktu. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat gitu ya, teman-teman. Dan contoh terakhir adalah the man that you called last night works as a lawyer. Ini kalau diartikan pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, ini kalau kita analisa, subjeknya itu dari kata the sampai kata night, teman-teman. Kata benda intinya itu adalah di kata man. Kan subjek itu kan harusnya dibuat dari kata benda ya, atau kata ganti, tapi di sini dia kata benda. Nah, kata benda intinya di man ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di setelahnya man itu ada susunan conjunction, yaitu that, subjeknya yaitu you, predikatnya yaitu call. Yang mana CSP di sini karena C-nya kan selain fanbase ya, teman-teman, ini adalah anak kalimat. Nah, kalau diartikan yang kamu telepon tadi malam. Nah, ada kata yangnya. Itu adalah penanda kata sifat. Yang mana kata sifat itu hanya menjelaskan kata benda. Nah, jadi that you called last night itu menjelaskan kata benda man, teman-teman. Makanya nanti kalau diartikan pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh anak kalimat, teman-teman. Jadi diingat-ingat, kalau teman-teman menemukan ada susunan conjunction subjek predikat, di mana conjunctionnya itu adalah conjunction selain fanboys,
itulah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi mereka itu ditarik satu garis, teman-teman. Gitu ya. Nah, dari contoh yang saya berikan ini, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman jenis-jenis anak kalimat atau jenis-jenisnya dependent clause. Nah, jadi jenis dependent clause itu ada 3, teman-teman, berdasarkan posisinya di dalam kalimat tentunya ya. Nah, yang pertama ada noun. Jadi ada CSP, nanti fungsinya sebagai noun, teman-teman. Oke. Nah, fungsinya noun itu di dalam kalimat, teman-teman ada yang masih ingat nggak? Boleh buka catatan. Kata benda itu kalau di dalam kalimat, posisinya sebagai apa aja, teman-teman? Atau teman-teman boleh nebak, jangan takut salah. Seingatnya teman-teman nih, kata benda kalau di dalam kalimat itu fungsinya jadi apa aja? Betul, yang pertama jadi subjek, betul juga. Bisa jadi objek juga. Jadi fungsi kata benda itu di dalam kalimat ada 2, teman-teman. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Nah, contoh yang noun clause, jadi CSP yang fungsinya sebagai noun, yang tempatnya di objek, tadi adalah I like the way you think. Subjek, predikat, objek. Jadi objeknya adalah the way you think. Nah, karena tempatnya di objek dari kata kerja like ya, maka dia dinamakan dengan noun clause. Karena yang bisa jadi objek itu adalah noun, teman-teman. Gitu ya. Nah, selain jadi objek, noun clause itu juga bisa jadi subjek. Jadi kalau the way you think itu teman-teman mau rubah jadi subjek bisa. Misalnya ya, cara kamu berpikir membuatku terkesan atau mengesankanku gitu ya teman-teman. Jadi kalau di Inggris kan the way you think, sorry, the way you think impresses me. Seperti ini teman-teman. Ya, jadi subjeknya di situ adalah the way you think. Predikatnya adalah impresses. Jadi ada CSP fungsinya sebagai noun di subjek. Kalau nggak gitu di objek. Ya, itulah yang disebut dengan noun clause, teman-teman. Nah, selain noun clause ada juga adverb clause. Nah, adverb clause itu ya anak kalimat atau conjunction subjek predikat yang fungsinya jadi adverb atau keterangan. Nah, seperti namanya, keterangan itu di dalam kalimat ya fungsinya sebagai keterangan. Dan keterangan itu bisa ditaruh di depan, bisa juga ditaruh di belakang. Ya, teman-teman, kalau ditaruh di depan sebelumnya subjek, jangan lupakan koma, gitu ya. Nah, jadi contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ketika kamu nelpon tadi malam dipindah ke depan juga bisa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, when you called last night, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah materi dependent clause yang paling sering ditanyakan di soal structure TOEFL, yaitu tentang adjective clause, teman-teman. Nah, adjective clause itu adalah CSP yang fungsinya sebagai adjektif atau menjelaskan kata benda. Nah, untuk mengenali adjective clause ini cukup gampang, teman-teman, ya. Adjective clause ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Pasti dia jatuhnya itu di setelah kata benda. Ya, alias sebelumnya kata sifat itu wajib ada kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Gitu ya. Contohnya di situ tadi adalah ya, the man that you called last night works as a lawyer. Nah, di situ that you called last night itu adjective clause. Dia hanya menjelaskan kata benda man. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis anak kalimat atau dependent clause atau CSP yang C-nya itu selain fan voice, teman-teman. Ya, ada yang noun clause, ada adverb clause, dan juga adjective clause berdasarkan tempatnya. Makanya dinamai noun, adverb, sama adjective. Karena di kalimat mengikuti fungsi-fungsi noun, adverb, sama adjective. Gitu ya. Nah, berikutnya kita belajar mengenai conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Kalau teman-teman nanti mengetahui conjunction apa aja yang dipakai di noun clause, conjunction apa aja yang dipakai di adverb clause, conjunction apa aja yang dipakai di adjective clause, itu akan memudahkan teman-teman ketika teman-teman sudah mengetahui kalau titik-titik itu kehilangan apa. Apakah di situ tempatnya kata sifat, apakah itu tempatnya subjek atau objek, apakah itu tempatnya kata keterangan. Gitu ya. Jadi karena tinggal menentukan di pilihan A, B, C, D conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat itu bisa langsung dipakai untuk menjawab, gitu ya. Nah, yang pertama conjunction yang dipakai oleh noun clause dulu, teman-teman.
Noun clause itu conjunction-nya ada 3 ya. Yang pertama ada that yang artinya adalah bahwa. Jadi that yang artinya bahwa, CSP-nya nanti itu nanti akan jadi noun clause. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada if atau whether. Artinya if di sini bukan jika atau seandainya ya. Artinya if di sini adalah apakah atau entah, teman-teman. Oke, sama kayak whether. Itu ya. Nah, bedanya bedanya if yang artinya entah atau apakah ini ya dengan if yang artinya jika atau seandainya adalah if yang artinya apakah atau entah ini yang miliknya noun clause ini ya, teman-teman, itu hanya bisa diletakkan di tengah-tengah kalimat. Dia nggak bisa diletakkan di awal kalimat. Sedangkan if yang artinya jika atau seandainya, itu teman-teman boleh letakkan di awal kalimat. Seperti itu. Nah, kemudian jenis conjunction yang terakhir miliknya noun clause adalah question words atau kata tanya, teman-teman. Semua kata tanya, entah itu what artinya apa yang, atau itu where di manakah, gitu ya. Bisa juga who artinya siapa yang, dan lain-lain. Itu semua kata tanya bisa dipakai oleh noun clause. Selama tempatnya dia di subjek atau di objek nanti CSP-nya ya. Nah, berarti itu miliknya noun clause, teman-teman. Seperti itu. Nah, berikutnya conjunction yang dipakai oleh adverbial clause. Nah, untuk adverbial clause atau adverb clause ini jenisnya banyak sekali, teman-teman. In fact, sebenarnya ya, teman-teman, sebagian besar conjunction selain fanboys itu membuat CSP-nya nanti jadi adverb clause. Dan beberapa jenis conjunction-nya adverb clause ini ada yang samaan dengan preposisi. Kan sama, kembali ke fungsi preposisi juga, teman-teman ya. Preposisi itu merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, sama conjunction itu sebagian besar nanti CSP-nya itu akan jadi adverb clause, teman-teman. Tapi tidak semua ya, sebagian besar. Nah, contohnya kata after, teman-teman. After itu dia juga punya kelas kata preposisi. Jadi kalau kita pergi ke kamus, kita cari kata after. Nah, kalau kita lihat di situ ada bahkan ada 3, teman-teman. Dia juga bisa jadi adverb sendiri. Jadi bisa menjadi adverb langsung gitu ya. Nah, tapi dia juga bisa preposisi, bisa conjunction. Yang pengen saya sampaikan di sini atau yang pengen saya tekankan di sini adalah 2 ini. Preposisi sama conjunction. Nah, terus bagaimana kita bisa membedakan apakah after di situ preposisi, apakah after di situ conjunction? Cukup mudah, teman-teman. Materi kita tentang preposisi di hari ke-7 dan materi tentang conjunction di hari kedua. Penggunaan preposisi dan conjunction itu sangat berbeda, ya. Perbedaannya adalah kalau preposisi setelahnya wajib ada kata benda atau kata ganti yang nantinya dirubah jadi keterangan. Jadi kalau ada after cuman diikuti kata benda atau kata ganti berarti afternya itu preposisi, teman-teman. Contoh ya, misalnya, nah ini, after the war, ini harusnya ada koma di sini ya, tapi kalau keterangan waktu nggak ada koma juga nggak masalah, itu tidak menjadi penanda inversi. Kecuali keterangan waktunya dinegatifkan. Nah ini kan keterangan waktunya tidak negatif, teman-teman. Jadi tidak inversi. Jadi after the war, many soldiers stayed in France. Setelah perang tersebut, banyak tentara atau prajurit gitu ya, tinggal di Prancis. Seperti itu. Nah, di situ after the war itu keterangan terbentuk dari preposisi diikuti kata benda. Gitu ya. Contohnya lagi adalah after work. Work di sini bukan kata kerja, teman-teman. Itu kata benda ya. Jadi after work setelah kegiatan bekerja seperti itu. Sama kayak after death. Nah, kalau teman-teman cek kata death itu adalah kata benda. Kata kerjanya adalah die, tulisannya D-I-E, teman-teman. Nah, kalau death itu kematian, dia adalah kata benda. Seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction itu nanti setelah after ada subjek kemudian predikatnya. Contoh ya, teman-teman. Nah, contohnya ini. After you had called the police, what did you do? Setelah kamu ini had ya, teman-teman. Had disingkat. Jadinya you'd. Ya, jadi after you had called the police, jadi setelah kamu selesai menelpon polisi, apa yang kamu lakukan? Nah, cuman subjek predikat berikutnya yang tidak pakai conjunction dia berbentuk kalimat tanya. Yang mana di soal structure itu kok tidak ada, teman-teman. Atau kita cari lagi yang lain ya. Nah, contohnya yang ini, after he left. Nah, afternya di sini adalah conjunction, teman-teman. Karena setelahnya ada subjek yaitu he, kemudian predikat yaitu left. Nah, cara membedakannya seperti itu. Kalau yang adverb gimana, Sir?
Kalau yang adverb dia berdiri sendiri sebagai keterangan, teman-teman. Nggak boleh ada kata benda setelahnya ataupun subjek predikat lagi setelahnya. Gitu ya. Contohnya adalah di contoh yang terakhir ini. Nah, setelah after itu diikuti titik. Seperti itu. Jadi, people still remember the 1958 revolution and what came after. Berarti kan orang-orang masih mengingat revolusi di tahun 1958 dan apa yang datang setelahnya. Nah, ini noun clause ya, teman-teman. Dia pakai conjunction word. Jadi itu conjunctionnya noun clause. Nah, tapi intinya afternya di sini ini adalah keterangan, bukan preposisi, bukan conjunction. Itu ya. Kita kembali lagi ke PPT. Jadi diingat-ingat beberapa conjunction miliknya adverb clause itu banyak yang punya kelas kata preposisi juga. Jadi teman-teman harus pastikan setelahnya subjek predikat atau hanya kata benda yang nantinya dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Nah, berikutnya ada although, ini sinonimnya adalah even though ini, teman-teman, ataupun though saja yang nggak pakai even. Itu juga conjunction ya, artinya sama, yaitu meskipun. Kemudian berikutnya ada as, itu artinya ketika. As if artinya seolah-olah. As long as artinya selama. Before artinya sebelum. Because artinya karena. If, nah if yang di sini artinya jika atau seandainya, teman-teman. Beda dengan if yang di depan tadi ya, artinya apakah tadi. Dan tadi sudah saya sampaikan perbedaan penggunaannya di mana, seperti itu. Nah, berikutnya ada in case. Biasanya ada that-nya, teman-teman. Tapi that-nya boleh dihilangkan ya. Jadi bisa kita bilang in case atau in case that. Seperti itu. Artinya sama, yaitu andaikan nanti. Kemudian berikutnya ada in order that, artinya supaya. Provided biasanya ada that-nya juga. Nanti teman-teman tambahkan kata-kata ya. Jadi kadang ada that-nya, provided that teman-teman. Kadang provided aja gitu ya. Artinya adalah asalkan. Kemudian berikutnya ada since, bisa berarti karena, bisa berarti sejak. Kemudian kita punya so that, artinya sehingga. Unless artinya kecuali jika. Until artinya sampai atau hingga gitu ya. When artinya ketika. Kalau when yang artinya ketika miliknya adverb clause ya teman-teman. Tapi kalau when yang artinya kapan itu miliknya noun clause. Jadi 5W1H semua bisa dipakai oleh noun clause. Nanti artinya murni. Murni kata tanya itu teman-teman. Tapi sekali lagi bukan kalimat tanya nanti jadinya ya. Jadi urutannya harus tetap subjek predikat setelahnya. Nggak boleh dibalik. Oke? Nah, kemudian berikutnya ada whenever, artinya kapanpun. Berikutnya ada where, di mana. Kalau wherever berarti dimanapun gitu ya. Kemudian ada whereas, artinya namun. While artinya sedangkan. Dan masih banyak lagi. Whereas ini bisa diartikan meskipun juga, teman-teman. Tergantung penempatan. Kalau dia ditempatkan di awal kalimat atau di paling depan, itu artinya meskipun. Kalau di tengah-tengah kalimat, artinya namun. Bisa juga sedangkan, seperti itu. Bisa juga padahal, seperti itu. Gitu ya. Yang itu tadi adalah beberapa contoh conjunction miliknya adverb. Nah, yang terakhir ini yang saya sampaikan tadi, jenis soal anak kalimat yang paling sering keluar, teman-teman. Di beberapa anak kalimat ini, yaitu adjective clause. Nah, conjunction yang dipakai di adjective clause ini sedikit tapi agak jelimet. Makanya sering keluar. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi conjunction yang dipakai oleh adjective clause antara lain yang pertama kita punya yang artinya yang. Nah, untuk bilang yang itu ada 4 cara, yaitu that, which, who, sama whom. Nah, walaupun artinya sama-sama yang, penggunaannya berbeda-beda. Ya. Nah, yang pertama, yang artinya that ini, kan adjective clause kan sebelumnya harus ada kata bendanya ya, teman-teman. Jadi kata bendanya itu yang dijelaskan oleh that bebas, teman-teman. Boleh kata benda manusia, boleh juga yang selain manusia. Nah, yang pasti kalau teman-teman pakai conjunction that yang artinya yang, itu jangan dikasih koma di sebelumnya that-nya. Ya, karena that-nya itu nanti termasuk ke dalam informasi penting. Oke? Nah, kalau yang which itu artinya yang, benda sebelumnya atau benda yang dijelaskan wajib benda selain manusia. Contohnya buku, misalnya buku yang kamu beli kemarin itu kalau di Inggris kan the book which you bought. Nggak boleh kita the book who you bought. Itu nggak bisa, teman-teman. Ya, karena who itu dipakai untuk menjelaskan kata benda manusia. Misalnya, para mahasiswa yang berada di atau yang
Mr. P ajar misalkan gitu. Jadi uh, the students who Mr. P is teaching right now, misalkan gitu ya. Yang atau the class, tapi kalau di class nanti pakainya which lagi teman-teman. Jadi tadi ya, the students who Mr. P is teaching right now, misalnya are di kelas, misalnya kelas B, misalnya seperti itu. Jadi kalau who itu benda yang dijelaskan adalah manusia, kalau which selain manusia. Nah, untuk which sama who ini kalau mau dikasih koma boleh, tidak juga nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang terakhir ada whom, ini artinya juga yang. Bedanya adalah, nah whom ini menjelaskan benda manusia ya, teman-teman, wajib benda manusia, dan biasanya memang ada komanya. Oke. Nah, bedanya dengan yang who sama that adalah, whom ini setelahnya wajib ada subjeknya. Sedangkan that, which sama who itu setelahnya salah satu harus kita hilangkan. Entah itu subjeknya atau objeknya, teman-teman. Ya, saya ulangi lagi. Conjunction that, which sama who yang artinya yang, itu tidak boleh lengkap setelahnya. Jadi salah satu wajib kita hapus atau kita hilangkan. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Luster, bagaimana kalau predikatnya itu predikat yang intransitif atau tidak butuh objek? Atau misalnya predikatnya itu sudah kita pastikan, kan nggak boleh dikasih objek. Nah, berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Ya, jadi kalau predikatnya tidak butuh objek ataupun pasif gitu ya, berarti yang harus hilang subjeknya. Oke. Nah, itu yang membedakan. Sedangkan whom itu setelahnya wajib ada subjeknya. Yang harus hilang adalah objek, teman-teman. Itu untuk whom. Tapi whom ini jarang sekali keluar atau dipakai di soal structure TOEFL. Oke. Nah, berikutnya kita punya whose yang ditambah kata benda atau whose yang selalu diikuti kata benda. Nanti artinya yang bendanya, gitu ya, teman-teman. Contohnya misal kita mau bilang whose table. Nanti kalau di Inggris kan, kalau di bahasa Indonesia kan yang mejanya, whose house, yang rumahnya, whose girlfriend, yang pacar, yang ceweknya gitu, yang teman perempuannya seperti itu. Atau misalnya whose husband, yang suaminya, dan lain-lain. Jadi artinya yangnya. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya ada where. Jadi where itu juga bisa dipakai di adjective clause. Nanti sebelumnya ada kata benda waktu. Misalnya tahun, misalnya peristiwa sejarah atau kejadian-kejadian penting. Nah itu, kalau where nama tempat, maaf. Maaf teman-teman, saya ralat ya. Jadi kalau where itu benda yang dijelaskan adalah nama tempat. Misalnya rumah sakit, di mana gitu ya. Misalnya lagi sekolahan atau kampus di mana. Misalkan kampus di mana Mr. P mengajar. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau when baru ini ya teman-teman yang saya maksud. Jadi when itu ketika benda yang dijelaskan itu adalah benda waktu. Contohnya tahun, contohnya peristiwa sejarah, misalnya eh, Perang Dunia II ketika dan lain-lain seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah conjunction-conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Sekali lagi, ini jangan dihafal. Boleh teman-teman foto dulu atau di screenshot dulu ya. Nanti kita akan ketika latihan sambil teman-teman lihat di foto atau di screenshotnya untuk membantu memudahkan teman-teman latihan. Dan mohon nanti ditulis, jangan hafalan teman-teman karena banyak ya. Jadi ditulis saja nanti sambil latihan sambil membuka catatan seperti itu. Sambil teman-teman memfoto kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman silakan. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi conjunction berikutnya ya. Jadi kita akan selain conjunction ini, ada conjunction itu yang penggunaannya spesial teman-teman, atau agak nyeleneh atau unik ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan sedikit tadi. Jadi beberapa conjunction itu setelahnya salah satu wajib hilang. Itu ada beberapa conjunction yang nggak boleh lengkap setelahnya teman-teman. Entah itu subjeknya atau objeknya itu harus hilang salah satu. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya bukan hilang tapi dia dirangkap jadi satu sama conjunctionnya. Ya. Nah antara lain conjunction yang subjek atau objek setelahnya itu tidak boleh lengkap atau harus hilang salah satu. Yang pertama ada which, with, that yang artinya yang. Gitu ya, itu nggak boleh lengkap teman-teman. Jadi misalnya kita pakai kata kerja yang tidak butuh objek. Misalnya to be. To be itu kan nggak butuh objek ya teman-teman karena dia nggak punya arti.
Nah, itu yang harus hilang adalah subjeknya. Makanya ada which is, ada that is, apa namanya di Jaksel kalau nggak salah itu which is itu. Nah, itu sebenarnya susunan bahasa Inggris yang benar. Ya, jadi artinya nanti yang merupakan atau yang seperti itu. Jadi itu benar teman-teman susunnya. Nah, selain which, who, that yang artinya yang, ada juga whose di arti kata benda. Nah, kalau yang artinya yang bendanya itu miliknya adjektif. Kalau yang artinya bendanya siapa atau benda siapakah, nah itu miliknya nama. Tapi apapun entah itu punyanya non clause atau punyanya adjective clause, terus kalau diikuti kata benda, setelahnya salah satu harus bilang subjeknya entah objeknya. Itu ya. Berikutnya ada what, artinya apa yang, who artinya siapa yang, itu miliknya noun clause, teman-teman. Sama dengan whatever, apapun yang, whoever, siapapun yang. Nah, itu miliknya noun clause juga. Nah, ini adalah conjunction ya, setelahnya salah satu wajib kita hilangkan. Sama, jangan dihafal, teman-teman boleh foto dulu, boleh juga di screenshot. Ya. Oke, saya rasa sudah di screenshot ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sebenarnya materinya sudah habis untuk anak kalimat ya, teman-teman. Cuman beberapa kali di tes TOEFL di bagian strukturnya itu ada materi tentang pemendekan, teman-teman. Atau kalau di buku beberapa nyebutnya reduction, ada juga beberapa nyebutnya abridgment. Jadi reduction atau sebentar, bedanya sama question words yang noun tadi apa ya? Kalau di question words maksudnya sebentar. Oh, maksudnya question word yang dipakai di noun clause ya. Misalnya gini, teman-teman. Ini contoh anak kalimat di TOEFL ya, di soal structure TOEFL kan. Kalau di soal structure TOEFL itu kan nggak ada kalimatannya, teman-teman. Jadi misalnya kita mau bilang gini, apa yang kamu makan itu harganya sangat mahal. Misalkan gitu, teman-teman. Jadi kalau di Inggris kan, what you are eating, nah what you are eating is, atau pakai kata kerja aja ya, costs, misalkan sangat sangat mahal itu cost a fortune. A fortune itu ini idiom ya, teman-teman. Jadi cost a fortune atau cost an arm and a leg itu artinya sesuatu yang sangat mahal. Jadi kalau kita bilang what you are eating costs a fortune, itu artinya apa yang kamu sedang makan memiliki harga yang mahal. Kalau diartikan seperti itu. Nah, ini kalau kita analisa subjeknya adalah what you are eating. Kalau teman-teman perhatikan, di situ setelahnya what itu langsung diikuti subjek, baru diikuti predikat, teman-teman. Ya kan? Nah, sedangkan untuk question word yang di kalimat tanya, ini maksudnya yang di kalimat tanya mungkin Miss ya. Jadi kalau yang di kalimat tanya, itu nanti dibalik atau diinversi. Contohnya, apa yang sedang kamu makan? Itu kita bilangnya, what are you eating? Nah, jadi what are you eating? Apa yang sedang kamu makan itu kalau teman-teman perhatikan, di situ setelahnya what itu diikuti auxiliary dulu, yaitu are. Baru subjeknya yaitu you, kemudian verbnya yaitu eating. Maksud pertanyaannya apakah seperti ini, Miss Natania? Jadi perbedaan what misalnya sama-sama what, kalau yang di anak kalimat dengan yang di kalimat tanya bagaimana gitu ya maksudnya? Oke, berarti benar ya. Jadi kurang lebih bedanya seperti itu. Tapi kalau yang bawah ini hati-hati teman-teman. Ini di soal struktur TOEFL tidak keluar ya. Teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Eh, Selama ini ya, saya nggak tahu kalau suatu saat nanti ternyata keluar soal yang berakhiran tanda. Tapi selama ini saya tes tiap bulan ya teman-teman, itu belum pernah menemukan soal struktur TOEFL yang ditutup pakai tanda tanya. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya, jangan dianggap sebagai kata tanya, tapi dianggap sebagai conjunction selain fanboys. Gitu ya, walaupun kalau teman-teman cek di kamus itu bukan conjunction. Ada yang pronoun, ada yang adverb, tergantung dia menanyakan apa. Nah, tapi kalau di soal structure TOEFL, itu anggap sebagai conjunction, teman-teman. Karena penggunaannya mirip kayak conjunction. Gitu ya.
Oke, nah kita lanjut ke materi abridgment, teman-teman, atau reduction. Jadi beberapa buku itu nyebutnya abridgment, beberapa buku juga nyebutnya reduction. Intinya sama artinya, yaitu pemendekan anak kalimat. Nah, jadi anak kalimat yang urutannya adalah atau susunannya itu conjunction, subjek, predikat, itu bisa kita pendekkan tanpa merubah artinya, teman-teman. Ya. Nah, cara merubah atau cara memendekkan anak kalimat itu beda-beda sesuai jenis anak kalimatnya. Misalnya nih, kalau noun clause atau conjunction subjek predikat yang fungsinya sebagai noun, nanti ada CSP gitu ya. Cara memendekkannya, conjunctionnya harus tetap ada, teman-teman. Nggak boleh hilang. Jadi conjunction yang kita hilangkan adalah subjek setelah conjunctionnya. Nah, kemudian karena subjek hilang, berarti predikat juga harus dirubah. Ya, predikatnya nanti dirubah menjadi to verb 1. Contoh ya, teman-teman. Misalnya yang pakai conjunction subjek predikat dulu. Kalimatnya berbunyi, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, ini kalau kita pendekkan jadinya, I don't know what to do. Nah, artinya sama, teman-teman. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan bentuknya itu berbeda. Kalau yang bawah itu setelah conjunction tidak ada subjek predikat lagi. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini jangan bingung. Garis aja jadi satu, teman-teman. Ya, terus nanti teman-teman lihat tempatnya di mana. Nah, tempatnya dia ternyata di objek. Berarti ini noun clause. Seperti itu. Dan bentuknya kan conjunction to verb 1 itu noun clause, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi untuk memendekkan noun clause ini ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya adalah subjek setelah conjunction atau subjek di dalam anak kalimat itu harus sebelumnya ada yang sama. Intinya di dalam induk kalimatnya atau subjek predikat yang nggak pakai conjunction ini ya, itu ada yang sama. Seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti beda subjek yang di anak kalimat setelah conjunctionnya, contohnya seperti ini, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Ini tidak bisa kita pendekkan. Karena informasinya itu berbeda, teman-teman. Yang di depan pakainya I, yang belakang pakainya he. Dan he ini kan baru disebutkan di sini. Makanya tidak boleh dipendekkan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi hanya bisa dipendekkan ketika subjeknya sama. Oke. Nah, itu adalah pemendekan noun clause, teman-teman. Nah, selain noun clause, adverb clause itu juga bisa kita pendekkan. Mirip dengan noun clause. Adverb clause, kalau kita pendekkan, conjunction-nya harus tetap ada. Nggak boleh hilang, teman-teman. Nah, nanti yang membedakan dengan noun clause hanya setelah conjunction-nya saja. Ya. Jadi kalau di adverb clause, predikatnya itu aktif. Nanti cara memendekkannya tinggal conjunction diikuti verb ing. Contoh ya, teman-teman. Misalnya kalimat yang lengkap dulu berbunyi, when it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi kalau diartikan, ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, ini kan subjeknya sama-sama Tesla, teman-teman. Artinya di anak kalimat atau yang pakai conjunction ini boleh kita pendekkan. Karena predikatnya aktif, itu verb 2 ya, punya objek di situ, teman-teman. Nah, karena predikatnya aktif, maka nanti subjeknya kita hapus, unveiled ini kita jadikan ing, teman-teman. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau teman-teman perhatikan setelah conjunction tidak ada subjek predikat. Hanya diikuti, ini bisa dianggap gerund phrase gitu ya teman-teman. Atau teman-teman tarik aja dari when sampai koma, itu dia sebagai keterangan. Karena kembalinya ke makna nanti teman-teman. Seperti itu. Nah, subjeknya Tesla, predikatnya adalah set. Gitu ya. Nah, itu tadi kalau predikatnya aktif. Oke. Nah, kalau predikatnya pasif, itu beda lagi, teman-teman. Kalau predikatnya pasif, nanti cara memendekkannya, conjunction sama verb 3 saja. Jadi subjeknya hilang, teman-teman. Contoh yang lengkap dulu ya. Misalnya, when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Kalau diartikan, ketika radium ditemukan,
radium menjadi sebuah elemen pendobrak dalam bidang radioterapi. Nah, itu kan ditemukan pasif ya, teman-teman. Dan subjeknya sama-sama radium. Otomatis anak kalimat bisa kita pendekkan. Nah, karena pasif ya sudah tinggalkan conjunction sama verb 3 saja. Nah, jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi kalau diartikan sama, ketika ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak dalam bidang radioterapi. Nah, sama ya, nanti kalau teman-teman menemukan susunan yang sudah dipendekkan seperti ini, garis jadi satu garis, anggap satu kesatuan aja, keterangan gitu aja, teman-teman. Itu ya. Kemudian contoh terakhir, kalau misalnya predikatnya itu tidak aktif, tidak pasif ya, teman-teman, atau kata kerja yang nggak punya arti, yaitu to be. Nah, maka to be-nya teman-teman hilangkan. Tinggalkan conjunction sama informasi di setelahnya to be-nya. Subjeknya juga dihilangkan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, itu kan predikatnya yang di anak kalimat atau yang CSP, itu kan berupa to be saja yang berdiri sendiri atau sebutannya linking verb ya, teman-teman. Dia nggak punya arti. Nah, maka nggak bisa di verb tingkan ataupun di verb tigakan. Nah, nanti jadinya cara memendekkannya, subjek hapus, predikatnya juga hapus. Nah, jadinya when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika berada di Roma atau ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Nah, sebenarnya ini peribahasa, teman-teman, atau proverbs dalam bahasa Inggris ya. Di Indonesia kita juga punya, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau nggak dijinjing, ya dijunjung, saya lupa ya. Nah, nanti kalau nggak salah artinya itu dimanapun kita berada, kita harus menghormati apa namanya tradisi atau aturan ataupun apapun itu yang ada di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemendekan adverb clause ya. Jadi harus teman-teman cek predikatnya dulu di anak kalimat. Apakah aktif, apakah pasif, atau hanya linking verb atau to be gitu ya. Nah, sekarang pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Kalau adjective clause ini pemendekannya sangat berbeda atau cukup berbeda. Gitu ya. Karena kalau di noun clause sama adverb clause tadi ketika dipendekkan kan conjunction-nya tetap ada, teman-teman. Nah, kalau di adjective clause ini kalau dipendekkan conjunction-nya nanti ikut hilang. Ya, jadi harus dihapus juga conjunction-nya. Atau kalau di adjective clause ada conjunction, maka harus ada predikat. Karena itu bukan pemendekan, teman-teman. Ya kan? Karena kalau dipendekkan kan adjective clause nggak boleh ada conjunction. Seperti itu. Nah, yang bisa dipendekkan pun di adjective clause itu hanya terbatas sekali. Yaitu conjunction yang artinya yang, di mana subjek setelahnya itu hilang. Jadi dia langsung diikuti predikat, teman-teman. Jadi which, who, that yang artinya yang kemudian diikuti predikat. Nah, itu baru bisa kita pendekkan. Nah, cara memendekkannya, teman-teman harus lihat predikatnya dulu. Kalau predikatnya aktif nanti jadinya verb ing, kalau predikatnya pasif jadi verb 3, kalau predikatnya to be hilang conjunction sama to be-nya. Jadi sisakan informasi di setelah to be-nya, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh yang aktif dulu. Misalnya kalimatnya berbunyi, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70 orang di seluruh dunia, dikenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya atau terbarunya. Gitu ya. Nah, di situ kan artinya yang teman-teman. Nah, ada conjunction langsung diikuti predikat. Cara memendekkannya karena dia aktif yang ya kan. Jadikan verb ing. Conjunctionnya juga harus hilang. Gitu ya. Nah, jadinya Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi kalau diartikan juga sama. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal karena teknologi kendaraan listrik terbarunya. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya itu pasif ya, teman-teman, contohnya adalah Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi, Tesla yang dibuat atau didirikan
di tahun 2003 itu merevolusionerkan industri otomotif dengan kendaraan listrik terbaru atau pertamanya. Nah, di situ kan ada which was founded ya, yang didirikan atau yang dibangun. Nah, berarti itu pasif, teman-teman. Kalau pasif conjunction hilang, predikatnya jadikan verb 3 saja, tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, jadinya, maaf, kepencet, teman-teman. Jadinya, Tesla founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicle. Jadi, Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya di anak kalimat aja, dia hanya berupa to be saja, yang nggak punya arti ya berdiri sendiri seperti ini misalnya teman-teman. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, conjunction hilang to be juga dihapus karena dia nggak punya arti, teman-teman. Jadi tinggalkan informasi di setelahnya to be-nya. Gitu ya, nanti jadi a positif namanya. Nah, jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi kalau diartikan, Tesla sebuah pioner atau sebuah pencetus dalam kendaraan listrik itu memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Seperti itu. Dan ini keunikan dari adjective clause yang sudah dipendekkan ya teman-teman. Jadi adjective clause itu kalau sudah dipendekkan seperti ini, dan dia menjelaskan subjek seperti ini ya teman-teman. Nah, adjective clause ini bisa kita pindah di sebelumnya subjek. Gitu ya teman-teman. Syaratnya nanti dikasih koma. Seperti itu. Nah, itu keunikan dari adjective clause yang sudah dipendekkan dan dia menjelaskan subjek. Gitu ya. Jadi kita juga bisa bilang a pioneer in electric vehicles, koma, Tesla leads in sustainable transportation. Itu. Artinya pun sama, tidak berubah. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat. Jadi di kampus Inggris ini dependent clause dibahas dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Dan kita membahasnya dalam waktu 1 hari. Ya, maka harapan saya ke teman-teman nanti mohon kalau ada waktu luang, hajar latihan supaya materinya jadi mudah karena teman-teman sudah terbiasa. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke penerapan materi hari ini ke contoh soal TOEFL structure. Contoh pertama, teman-teman. Jadi kurang lebih nanti seperti ini ya soalnya. Sebentar, seperti ada pertanyaan, sebulan jadi sehari betul, teman-teman. Jadi kalau di kampus Inggris ini anak kalimat atau dependent clause ini dibahas dalam waktu 1 bulan, lebih tepatnya level 3 di bulan ketiga. Sorry, bulan ketiga itu nggak tahu level 2 atau level 3 ya, itu yang bikin lembaga gitu teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu udah tingkatannya atasnya frase. Ya, jadi urutan belajar bahasa itu dari kata atau word gitu ya, teman-teman. Kemudian nanti lanjut ke frase. Kemudian ada klausa. Nah, klausa ini dibahas di bulan ketiga. Kalau frase di bulan kedua, kata itu dibahas di bulan pertama. Itu kalau di kampung Inggris. Nanti kalau di bulan keempat itu sudah organizing text. Jadi struktur teks. Oke, biasanya paragraf, teman-teman. Jadi setelah klausa ini paragraf, nanti di sini teman-teman juga belajar paraphrase dan lain-lain gitu ya. Kemudian di bulan kelima itu baru teks. Jadi kayak penyusunan jenis-jenis teks, misalnya prosedur itu bagaimana, report bagaimana, deskriptif itu bagaimana, dan lain-lain. Naratif itu bagaimana, seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi, teman-teman. Sebentar. Sehari juga nggak sih sejam doang? Nggak sehari juga ya, teman-teman. Bahkan 1 jam loh kita membahasnya. Kemudian Sir izin bertanya, tadi kan ada contoh Tesla which are founded. Oke, sebentar. Tesla which were founded. Sorry, yang ini ya, yang which sebentar, teman-teman. Yang pasif. Berarti yang nah ini which was founded. Sir izin bertanya, tadi kan ada contoh Tesla which were founded in 2003. Kalau bentuknya menjadi Tesla which found nggak bisa, teman-teman. Kalau which found salah ya, karena which itu dia butuh
predikat setelahnya. Sedangkan found itu verb 3 di situ nanti. Atau kalau nggak gitu dia itu verb 3 ya karena nggak ada objeknya, teman-teman. Kalau kita cek di kamus, found yang verb 1 ya, bukan karena teman-teman jangan terjebak dengan found yang verb 3 atau verb 2. Jadi find artinya menemukan itu verb 2-nya found, verb 3-nya juga found. Tapi ada juga kata kerja itu found, ini verb 1, teman-teman. Artinya sama kayak establish, mendirikan artinya. Nah, jangan jangan pakai yang patokan ini ya. Ini yang verb, past tense itu verb 2, past participle itu verb 3, teman-teman. Jadi istilahnya kalau di buku itu. Jadi past tense itu verb 2, kalau past participle verb 3 dari kata find. Nah, tapi kalau di konteks tadi itu yang pengertian kedua, teman-teman. Artinya adalah untuk memulai sesuatu, maksudnya mendirikan sesuatu gitu ya, seperti organisasi atau perkumpulan gitu ya, company atau perusahaan, school, sekolah, kota, sering dengan cara menyediakan uang yang diperlukan. Sering kali maksudnya, tapi nggak selalu gitu ya. Nah, sinonimnya adalah establish, artinya mendirikan. Jadi kalau kita bilang which found in 2003, apakah bisa? Jawabannya tidak bisa, Mister. Karena kalau di adjective clause, conjunctionnya ada, maka harus ada predikat juga. Kebalikannya, kalau di adjective clause tidak ada conjunctionnya, maka tidak boleh ada predikatnya. Predikatnya harus dirubah. Gitu ya. Kalau aktif jadi verb ing. Kalau pasif jadi verb 3, kalau misalnya to be, hilangkan. Sisakan informasi setelahnya to be saja. Seperti itu. Gimana Mr. Hans? Apakah dapat maksud saya, Mr.? Oke, dapat ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Aman ya? Nah, kalau gitu kita coba ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, contoh soal pertama, caranya sama ya. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Pokoknya kalau teman-teman menemukan soal structure TOEFL jenis seperti ini, cari dulu predikatnya ya. Nah, di situ ada belief, subjeknya adalah some ecologists. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, cara cari predikat lagi, di situ ada kata will be lost. Subjeknya itu adalah more than 50% of existing species. Kata benda intinya di species, dia jamak, teman-teman. Karena penanda jumlahnya adalah lebih dari 50%. Gitu ya, lebih dari setengah. Itu kan berarti banyak sekali gitu. Nah, karena kalimat ini memiliki dua subjek, dua predikat, otomatis di sini kita membutuhkan conjunction. Nah, jadi cari A, B, C, D yang conjunction saja. Nah, masalahnya di pilihan A, B, C, D yang conjunction saja ada dua, teman-teman. Antara alpha atau bravo. Nah, kalau yang Charlie memang ada conjunction sama kayak yang delta, teman-teman. Cuman yang membuat Charlie sama delta ini salah adalah karena ada predikatnya lagi. Nanti predikatnya ada tiga. Ya kan? Kalau di dalam kalimat predikat itu ada tiga, kita butuh dua conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, di pilihan Charlie sama delta, conjunction cuma satu. Jadi tidak bisa. Gitu ya. Nah, pilihan kita di sini adalah menentukan conjunction-conjunction ini yang tepat diletakkan di titik-titik. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini, teman-teman pastikan CSP-nya ini nanti tempatnya sebagai apa? Apakah dia jadi noun? Apakah dia jadi adverb? Apakah dia jadi adjective? Nah, cara menentukannya, teman-teman cek kata sebelumnya. Di situ kan ada kata kerja believe, teman-teman. Artinya mempercayai atau meyakini. Nah, ini gabungan materi ketiga juga ya. Nah, mempercayai atau meyakini itu adalah kata kerja yang butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang, saya yakin, atau saya meyakini, atau saya mempercayai. Nah, mempercayai apa atau mempercayai siapa? Jadi mempercayai itu wajib dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Otomatis karena nanti kita butuh objek, CSP-nya ini nanti menjadi noun atau miliknya noun clause. Nah, berarti antara alpha sama bravo, teman-teman tentukan conjunction miliknya noun clause. Seperti itu. Nah, teman-teman boleh membuka gambar yang saya minta untuk difoto tadi ya. Nah, saya lihat jawabannya. Nah, jawabannya yang bravo, teman-teman ya. Betul. Kalau yang alpha, because itu artinya karena. Karena itu nanti CSP-nya akan berubah menjadi adverb clause, teman-teman.
Ya, lebih tepatnya namanya adalah adverb of cause and effect atau causality. Sebab akibat itu, teman-teman. Gitu ya, atau cause effect. Beberapa buku nyebutnya cause and effect. Nah, intinya dia nanti akan menjadi adverb clause. Sedangkan adverb itu nggak bisa jadi objek, teman-teman. Believe kan butuh objek gitu ya. Jadi yang alpha tidak bisa. Seperti itu. Nggak bisanya karena kita butuhnya objek. Nah, berarti kita yang bisa masukkan adalah that ini. Gitu ya. Nah, that di situ artinya bahwa, teman-teman. Bukan that yang artinya yang. Karena kalau that yang artinya yang itu miliknya adjective clause. Sebelumnya wajib ada kata benda yang dijelaskan. Sedangkan itu sebelumnya kata kerja, bukan kata benda. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi meyakini bahwa lebih dari 50% spesies yang ada saat ini akan hilang atau lenyap dalam 100 tahun ke depan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Atau bisa juga disebut dengan klausa pelengkap, komplement, teman-teman. Gitu ya. Jadi klausa yang fungsinya sebagai komplement dan itu hanya bisa diisi oleh sorry, bukan pelengkap, maaf nih. Ini posisinya sebagai objek ya, bukan pelengkap, bukan komplement, bukan keterangan, teman-teman, tapi posisinya sebagai objek seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja stands, artinya berdiri. Hati-hati dengan play ya, teman-teman. Play di sini ini bukan kata kerja ya, dia adalah kata benda. Petunjuknya teman-teman ada dua. Yang pertama ada a. Itu materi kita hari ke-6, dia determiner. Determiner itu wajib nemu kata benda dulu, baru nabrak bagian kalimat yang baru atau bagian kalimat yang lain. Gitu ya. Jadi play ini kata benda, bukan kata kerja. Apalagi di situ ada preposisi. Preposisi itu wajib nabrak kata benda dulu sebelum nabrak bagian kalimat berikutnya. Gitu ya. Jadi play ini adalah kata benda artinya permainan drama. Pertunjukan drama maksud saya. Subjeknya adalah a character. Kemudian kalau nah itu others itu juga verb SES, tapi karena dia hanya dihubungkan sama fanboys, kita anggap satu aja sama stance ini ya, teman-teman. Karena subjeknya sama-sama a character. Oke, jadi dianggap satu aja, kemudian di setelah koma, di situ ada subjek lagi sama predikat lagi. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, conjunction itu cuma dua, antara Charlie sama Delta. Nah, tadi kan saya sampaikan ya, kalau yang alpha itu nggak bisa, itu preposisi, teman-teman. Apalagi yang bravo. Yang bravo ini predikat. Seperti yang dulu saya sampaikan, kalau teman-teman menemukan titik-titik di awal kalimat seperti ini, kemudian di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh predikat, jangan dipilih, pasti salah, teman-teman. Gitu ya. Karena predikat di soal structure TOEFL yang resmi dari ITS tidak pernah diletakkan di awal kalimat, karena nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal tidak pernah ada yang ditutup pakai tanda tanya seperti itu. Nah, ini gampang sekali sebenarnya kalau teman-teman sudah kenal dengan conjunction 2 ini ya. Nah, conjunction yang Charlie itu which, itu miliknya adjective clause. Dan adjective clause itu tidak bisa tiba-tiba berdiri sendiri di paling depan, itu nggak bisa, teman-teman. Adjective clause itu hanya bisa muncul setelah kata benda yang dijelaskan. Jadi sebelumnya adjective clause atau sebelumnya which itu wajib ada kata bendanya. Nah, berarti yang which ini tidak bisa karena sebelumnya nggak ada kata bendanya, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Nanti ini baru, ini klausa pelengkap, Miss. Jadi dia adalah adverb clause. Fungsinya sebagai keterangan juga seperti namanya. Lebih tepatnya keterangan waktu. Nah, jadi nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, kebalik ya teman-teman. The character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan kurang lebih, ketika seorang karakter di suatu pertunjukan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang atau dengan keras, karakter tersebut itu sedang menyampaikan soliloquy. Nah, ini saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi kurang lebih ini istilah sastra, lebih tepatnya istilah pertunjukan drama. Gitu ya. Jadi kayak isi pikiran yang pemain, tapi kan penonton harus tahu gitu ya, teman-teman ini mikirin apa gitu supaya jalan ceritanya itu nyambung. Jadi itu yang disebut dengan soliloquy.
Nah, contoh terakhir, nah untuk keterangan waktu ini kalau teman-teman pindah ke belakang juga boleh, ya. Tapi nanti kalau ada kata ganti seperti ini, teman-teman rubah ke the character. Nah, the character yang di belakang itu dirubah jadi karakter karena baru pertama disebutkan, gitu ya. Nah, atau kalau lebih enak ya nggak usah dirubah-rubah aja teman-teman, walaupun boleh, boleh teman-teman pindah ke belakang, tapi agak sulit nanti the character harus dirubah jadi ya kan? Kemudian yang karena karakter ini kita pindah ke belakang sebelumnya sudah disebutkan, nanti yang ini jadi the, seperti itu. Mister, maaf tadi yang menandakan waktunya yang mana ya, Mister? Conjunctionnya. Jadi conjunctionnya adverb clause itu memiliki makna masing-masing, teman-teman. Kalau misalnya when itu artinya adalah ketika, sama kayak until artinya hingga, sama kayak since artinya sejak, gitu ya. Jadi conjunction yang dipakai itu untuk adverb clause itu pasti memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, artinya itulah yang menandakan nanti keterangan atau adverb clause-nya itu apakah dia waktu, apakah cara, apakah tempat, apakah dan lain-lain. Apakah because tadi, kalau because itu cause and effect atau causality. Karena artinya karena, seperti itu. Tapi untuk keterangan sebenarnya teman-teman tidak perlu terlalu terlalu detail ya. Maksudnya apakah itu keterangan waktu, apakah itu keterangan cara, itu kalau di soal structure TOEFL terutama yang resmi dari ITS itu tidak terlalu penting, teman-teman. Ya, yang penting teman-teman bisa membedakan oh itu conjunctionnya adverb clause, itu conjunctionnya adjective clause ataupun itu conjunctionnya noun clause, seperti itu. Karena kalau di soal structure TOEFL selama ini saya tes ya, eh, apa apa namanya, tidak pernah ada yang misalnya nih teman-teman, yang delta ini when, yang alpha ini misalkan because, kemudian yang bravo itu misalnya where, itu nggak pernah. Pasti salah satu saja yang adverb clause, seperti itu. Sebelum memilih when-nya, Mister, kenapa tidak yang C ya? Nah, yang C ini adalah conjunction-nya adjective clause, Mister. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, adjective clause itu memiliki penggunaan yang berbeda, yaitu dia tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Ya, adjective clause itu sebelumnya wajib ada kata benda, Mis. Kan seperti namanya. Sorry, Mister ya. Jadi seperti namanya, Mister. Jadi eh, apa? Adjektif itu kan kata sifat. Fungsinya menjelaskan benda, mensifati benda. Nah, jadi sebelumnya which, sebelumnya that yang artinya yang, sebelumnya who itu wajib ada kata benda yang dijelaskan. Sedangkan titik-titik ini kan di paling depan. Tidak ada kata benda sebelumnya. Jadi kita nggak bisa menggunakan adjective clause di situ. Seperti itu, Mister. Dapat ya? Jadi diingat-ingat adjective clause itu pasti, teman-teman. Cara mengenalinya atau cara mengingatnya sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan dulu, gitu ya. Contoh terakhir, teman-teman, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata was named, subjeknya adalah Pike speak. Kemudian ada verb 2 karena dia punya objek yaitu described. Subjeknya yang belum ada di sini ya, teman-teman. Kemudian juga belum ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, jadi teman-teman harus carikan conjunction sama subjek. Nah, tapi soal ini teman-teman tidak perlu susah-susah menggunakan materi yang kita hari ini pelajari. Teman-teman bisa jawab soal ini menggunakan materi hari kedua dengan menghitung predikatnya lagi. Jadi kalau teman-teman cek di pilihan A, B, C, D kok ada predikat satu lagi, itu sudah pasti salah. Karena di soal predikatnya sudah cukup, teman-teman. Gitu ya. Betul, Mister. Jawabannya adalah yang bravo. Yang alfa salah karena ada is. Nanti predikatnya tiga, teman-teman. Sedangkan conjunctionnya cuma satu. Ya kan? Nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama, ada is. Delta juga sama, ada is. Conjunctionnya cuma satu, nggak bisa. Untuk tiga predikat, kita butuh dua conjunction di dalam kalimat. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Nah, the explorer who described itu sebenarnya adalah pemendekan dari adjective clause yang predikatnya hanya berupa to be, teman-teman. Ini kalau kita panjangkan ya, atau kalau lengkap, adjective clause-nya itu lengkap, nanti bunyinya adalah who was gitu ya, who was the explorer atau the explorer who. Nah, nanti kalau dipanjangkan seperti ini.
Nah, adjective clause itu bisa kita pendekkan ketika conjunction-nya itu langsung ketemu predikat seperti ini. Dan kalau predikatnya hanya berupa to be, kita hapus semuanya. Nah, jadi kan sama teman-teman dengan yang Bravo. Ya kan? Jadi tinggal the explorer who described it. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari who was the explorer who described it. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh dari anak kalimat dan materinya juga sudah saya sampaikan tadi. Sebelum kita ke latihan buat teman-teman mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silahkan teman-teman jangan sungkan-sungkan ya. Sepertinya tidak ada teman-teman. Baik, kalau tidak ada kita ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Dan juga mic-nya saya mute dulu ya supaya teman-teman bisa lebih fokus mengerjakan. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie dan juga Delta. Sudah lengkap ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is given, itu predikatnya. Subjeknya adalah the epic poem. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Kalau kita lihat, titik-titik itu terletak di antara dua koma, teman-teman. Dan dua koma ini terletak di setelahnya subjek. Jadi ini adalah tempatnya adjective clause. Oke, nah kita cek aja A, B, C, D yang mana yang adjective clause atau pemendekan dari adjective clause. Karena saya lihat di situ ternyata ada pemendekan adjective clause, teman-teman. Nah, yang alpha, telling, itu adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya aktif. Nah, jadi nanti kalau dipanjangkan, karena ini poem ya, artinya puisi, selain manusia, jadi pakainya which, teman-teman. Which tells. Nah, jadi kalau dipanjangkan seperti ini. Nanti kalau dipendekkan jadinya telling. Nah, jadi kemungkinan yang alpha bisa kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, nah ini tadi saya lupa menyampaikan teman-teman. Hati-hati dengan in which ya. Jadi kalau which sama which yang sebelumnya ada preposisinya, misalnya in which, misalnya of which, misalnya for which, misalnya from which, itu beda arti teman-teman. Nah, in which itu artinya di mana, sama dengan where. Yang mana setelahnya itu wajib lengkap, nggak boleh ada yang hilang. Sedangkan di situ setelah in which langsung diikuti tells. Jadi yang Bravo ini secara bentuk itu sudah pasti salah, teman-teman. Gitu ya. Jadi harus ada subjeknya dulu. Gitu ya. Atau kalau nggak gitu pakai which aja itu malah benar. Jadi which tells itu malah benar, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah itu ada predikat lagi tapi tidak ada conjunction nggak bisa. Nanti predikatnya double. Gitu ya. Nah, kalau yang delta ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek karena setelahnya langsung diikuti predikat. Nah, cuman di sini predikatnya pasif materi kita hari ketiga, teman-teman. To be verb 3 itu pasif dan tidak boleh ada objeknya. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu ada kata the story, itu kata benda. Ya, fungsinya sebagai objek kalau diletakkan di setelah kata kerja. Nah, sedangkan kata kerjanya pasif tidak boleh punya objek. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the epic poem telling the story of a great event in a noble style atau the epic poem which tells the story of a great event in a noble style is usually given continuity by the activities of a hero. Nah, jadi kalau diartikan, puisi epik yang menceritakan kisah atau cerita dari sebuah kejadian besar dengan cara yang
Nobel itu cara yang sangat sangat terpuji, sangat baik gitu teman-teman. Biasanya diberikan kelangsungan atau keterus-menerusan atau kontinuitas gitu ya oleh aktivitas atau eh, kegiatan dari seorang pahlawan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang delta tidak bisa karena predikatnya pasif. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Walaupun secara bentuk itu sebenarnya boleh. Kalau adjective clause setelahnya tidak boleh lengkap, ya kan? Harus subjek hilang, terutama ketika predikatnya tidak butuh objek seperti ini. Nah, masalahnya setelahnya ada objeknya, teman-teman. Gitu ya. Jadi delta nggak bisanya di situ. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman. Coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh teman-teman kirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Alpha. Oke, mari kita cek Alpha, Bravo, atau Charlie. Yang pasti teman-teman tidak ada yang menjawab Delta. Delta itu, oke, Delta jelas salah karena nggak ada conjunction ya. Berarti materi hari kedua teman-teman masih ingat. Udah jelas yang Delta tidak bisa karena ada subjek predikat lagi. Nanti pemborosan karena di soal sudah ada predikat, sudah ada subjek, tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi, tiba-tiba dimasukkan subjek predikat lagi tanpa conjunction tidak bisa. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha, consist itu sama. Itu kan predikat lagi, teman-teman. Tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Gitu ya. Kalau yang Bravo, consisting itu adalah pemendekan dari adjective clause ketika, yang Bravo maaf teman-teman. Ketika predikatnya itu aktif. Jadi itu kalau kita panjangkan karena di situ menjelaskan kata benda selain manusia berarti pakainya which ya. Jadi which consists karena bendanya tunggal maka pakainya consists. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan Bravo ini bisa. Oke. Nah, kalau yang Charlie di situ ada conjunction that. Nah, that itu kan sebelumnya nggak boleh ada koma, ya. Sedangkan sebelum titik-titik ada komanya, teman-teman. Kemudian that itu kalau dia menjelaskan kata benda, artinya kan yang ya, teman-teman. Salah satu setelahnya wajib hilang. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Nah, setelah consist of itu satu kata, teman-teman, yaitu phrasal verb. Nah, tapi di situ ada objeknya. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Sedangkan yang Charlie itu ada subjeknya. Jadi Charlie nggak bisanya di situ, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo, gitu ya. Nanti kalau dibaca, the human skeleton contains some 206 bones held together by flexible tissue consisting of cartilage and ligaments. Jadi kalau diartikan, kerangka manusia itu terdiri atau memiliki sekitar 206 tulang yang terikat bersama-sama atau yang terhubung oleh atau yang dihubungkan oleh eh, jaringan yang fleksibel yang terdiri dari cartilage dan ligaments seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, Sir, apakah health di atas bukan termasuk predikat ya? Nah, jadi health itu verb satunya adalah hold, Miss. Jadi kalau kita cari hold, apakah dia butuh objek? Jadi cara menentukannya di situ ya. Jadi hold itu adalah kata kerja, dia transitif, teman-teman. Oke. Nah, dia transitif, artinya dia butuh objek. Nah, sekarang kalau kita cek di setelahnya health tadi ada objeknya tidak? Ternyata dia langsung diikuti oleh together. Together itu kalau kita cek di kamus lagi, teman-teman, kita cari kata together ya. Nah, together itu adalah kata keterangan atau adverb yang mana kata keterangan tidak bisa jadi objek, Miss. Nah, sedangkan whole tadi kan butuh objek ya. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, berarti itu pasif.
Nah, berarti ini bukan verb 2, tapi dia verb 3. Nah, materi kita hari pertama, Miss. Verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Jadi kalau ditanya apakah health itu di situ bukan predikat, jawabannya bukan, Miss. Karena dia verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Kemudian cara gampangnya juga gini, teman-teman. Tidak mungkin predikat itu sebelumnya cuma ada satu koma. Kenapa? Karena predikat sama subjek itu tidak boleh dipisah satu koma. Gitu ya, karena dua-duanya itu informasi penting. Makanya health di situ bukan predikat, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau diartikan ini yang disatukan atau yang ditahan bersama oleh jaringan yang fleksibel. Sorry, tisu itu ya jaringan yang fleksibel seperti itu. Gitu ya, Miss? Dapat ya? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alfa, ada juga yang menjawab delta, ada juga menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Teman-teman di situ ada are, subjeknya adalah people. Kemudian kalau ditarik dari depan ke belakang lagi, nah di situ ada predikat lagi yaitu is noun, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti sebelumnya is ini harusnya nanti menjadi subjek. Jadi kan di sini berarti kita butuh conjunction ya, teman-teman. Nah, conjunction subjek predikatnya ini nanti sampai kata the other ini nanti fungsinya akan menjadi subjek dari kata kerja is ini, teman-teman. Nah, jadi anak kalimatnya ini nanti berfungsi sebagai noun clause atau posisinya sebagai noun clause. Gitu ya. Jadi cari A, B, C, D yang Nah, di pilihan A, B, C, D yang diawali oleh conjunction cuma satu, yaitu yang bravo. Betul, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya. Kita butuh conjunction di situ. Oke, teman-teman. Kalau yang alpha nanti predikatnya ada dua, tidak ada conjunction, tidak bisa tentunya. Kalau yang Charlie apalagi di situ ditambahkan subjek predikat lagi, nanti predikatnya tiga, teman-teman. Sedangkan di soal nggak ada conjunction sama sekali, di pilihan Charlie juga tidak ada conjunction sama sekali. Kalau yang delta, of itu preposisi yang mana nanti malah merubah kata benda people menjadi keterangan. Jadi nggak bisa, nanti kita kehilangan subjeknya. Jadi jawabannya yang bravo ya, nanti kalau dibaca, that most people are able to use one hand more skillfully than the other is well known. Jadi kalau diartikan bahwa sebagian besar orang itu bisa menggunakan satu tangannya lebih baik daripada tangan satunya itu diketahui dengan baik atau diketahui khalayak umum gitu ya, sudah banyak diketahui seperti itu. Saya kira tadi ada that, ternyata then. Oh ini ya teman-teman. Nah ini juga bisa mengecoh ya karena mirip gitu teman-teman. Terus teman-teman juga harus hati-hati dengan then yang pakai itu juga beda arti ya. Ini kan pakai yang a teman-teman. Then itu dia artinya daripada. Kalau yang then yang pakai artinya kemudian atau pada waktu itu keterangan teman-teman. Gitu ya. Kemudian sir aku baru cek di Longman ada then di kalimat yang kukira sudah menjadi conjunction. Jadi saya pilihnya yang alpha tadi. Oh, then itu juga bisa jadi conjunction teman-teman. Materi kita hari keempat ya. Nah, tapi then yang conjunction itu sebentar. Ini nanti kalau misalkan then yang conjunction, misalkan berarti jawabannya yang alpha gitu ya. Nanti kalau diartikan jadinya seperti ini. Nanti masuknya ke makna teman-teman. Sebagian orang itu, sebagian orang mampu menggunakan satu tangan lebih baik daripada yang lain itu dikenal. Kan jadi gak aneh. Betul, jadi kalau diartikan jadi gak enak, teman-teman. Seperti itu. Jadi kadang konteks juga bisa menjadi, kalau misalkan teman-teman menemukan seperti ini ya, menemukan keraguan,
Apakah dan di situ itu hanya membandingkan satu tangan dengan tangan satunya atau dia menjadi conjunction dua SP, itu kan juga bisa teman-teman. Nah itu teman-teman harus pastikan dengan makna seperti atau juga bisa dengan cara cepat. Cara cepatnya gini. Biasanya untuk perbandingan yang the other terus diikuti subjek predikat atau yang diinversi itu ya teman-teman. Itu nanti setelahnya itu kata kerjanya sama dengan yang sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Maksudnya di sini ini are able to use. Itu di sini nanti juga is able to use atau is aja. Nah, sedangkan di sini kan is known itu kata kerja yang berbeda, teman-teman. Is known dengan are able kan beda, gitu ya. Jadi kalau diartikan nanti nggak bisa seperti itu. Kemudian the other awalnya seperti sebagai subjek betul karena dia setelah conjunction then itu ya. Tapi bukan teman-teman di sini karena the other itu memang bisa tunggal. Iya dia tunggal ya. Kalau dia jadi subjek dia tunggal seperti itu. Cuman kalau diartikan nanti nggak masuk. Oh ya, Sir, jadi aneh artinya betul kan? Kan itu ada more ya, jadi gandengannya dan betul. Dan itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi saja. Kalau di sini dia jadi preposisi saja, teman-teman. Merubah kata the other ini menjadi keterangan, gitu ya. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi ya, jangan takut. Oh ini dia analisis, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban dikirim di chat. Jangan takut salah ya. Kemudian kita bahas bareng teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Bravo, ada juga Alpha. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa kalau teman-teman sudah terbiasa di error analysis itu enak banget. Tinggal tarik dari depan ke belakang gitu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang di situ kan yang alpha dulu teman-teman. Di situ pakainya is. Nah, is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, subjeknya di situ tunggal, teman-teman. Edward Weston. Itu kan satu orang ya. Kemudian ada setelahnya. Itu untuk menjelaskan kata benda yang tunggal. Nah, kata benda yang dijelaskan di sini adalah fotografer, teman-teman. Atau mungkin teman-teman beranggapan, loh sir, the United States, United States itu bukannya harusnya pakai the ya, sir. Nah, kalau United States ini menjadi kata sifat, contohnya ini ya, dia kan menjelaskan kata benda fotografer, teman-teman. Ini ngomongin tentang origin, sama kayak kita Indonesian. An Indonesian woman misalnya. An Indonesian photographer. A Chinese photographer. Nah, United States itu kata sifatnya tetap teman-teman. United States. Gitu ya. Nah, karena dia kata sifat, jangan dikasih the. Jadi pakai a boleh. Karena itu nanti menjelaskan sama-sama menjelaskan fotografer. Jadi kalau diartikan seorang fotografer dari Amerika Serikat. Seperti itu. Tapi kalau United States berdiri sendiri sebagai kata benda, baru itu wajib pakai the, teman-teman. Nggak boleh pakai gitu ya. Nah, tapi karena dia di sini hanya kata sifat, tidak apa-apa. Jadi yang alpha ini nggak ada masalah. Kalau yang Bravo, fotografer dia tunggal, karena tadi ada jadi nggak ada masalah. Known, nah ini verb 3 ya. Dia adalah pemendekan, ini kalau kita panjangkan, dia pemendekan dari, karena ini ngomongin manusia ya, jadi pakainya who boleh, atau that juga nggak apa-apa. Who is. Jadi who is known for his life, still life images. Nah, kalau dipendekkan, kan kata kerjanya pasif ya, conjunction hilang kalau di adjective clause. Kalau pasif tinggalkan verb 3-nya saja, makanya pakai yang noun. Jadi nggak ada masalah yang Bravo, teman-teman. Nah, yang salah di sini adalah yang Charlie. Petunjuk teman-teman di sini adalah satu, conjunction which. Which yang artinya yang, salah satu setelahnya harus hilang. Entah subjek, entah objek. Loser itu kan memang nggak ada objeknya. Nah, masalahnya range itu memang tidak butuh objek, teman-teman. Jadi range yang kata kerja ya, artinya itu berbeda-beda, yang artinya bermacam-macam ya. Sorry, yang kata kerja, teman-teman, bukan yang kata benda. Nah, ini. Jadi dia adalah intransitif always. Jadi dia adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, kalau kata kerjanya itu tidak membutuhkan objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya.
Jadi yang Charlie itu harusnya bukan which they range, ya teman-teman, tapi harusnya which range saja. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca kalimat yang benar, Edward Weston is a United States photographer known for his still life images, which range atau kalau dipendekkan jadinya ranging from natural forms. Nah, yang delta udah benar ya, materi hari ke-8 teman-teman. From gandengannya to. If from natural forms to industrial objects. Jadi kalau diartikan, Edward Weston merupakan seorang fotografer dari Amerika Serikat yang dikenal untuk gambar-gambar yang sangat hidup gitu. Jadi gambarnya itu kayak benar-benar hidup gitu teman-teman. Yang beragam atau yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda. Dari bentuk-bentuk alam hingga benda-benda industri. Seperti itu. Maaf Mister, harusnya enggak Mister. Oh, jadi gini, ini bedanya E sama An ya. Ini pertanyaan bagus banget untuk konfirmasi. Jadi bedanya E sama An ini hati-hati ya, karena banyak yang menganggapnya vokal sama konsonan itu adalah tulisannya. Padahal bukan tulisannya teman-teman, tapi initial sound. Jadi kalau bunyi setelahnya, 1 jam itu pakai hour, itu bukan a hour atau a hour teman-teman, tapi an hour. Walaupun awalannya H. Kenapa? Karena dibacanya hour. Seperti itu. Gitu ya, hour. Jadi kalau dibaca hour awalnya berarti A. Jadi bukan tulisannya, Miss. Nah, United States itu awalannya dibaca Y. United States. Nah, makanya pakainya yang E. Bukan an. Bukan an United States, bukan. Tapi a United States. Gitu ya. Sama kayak kita bilang university. University itu bukan an university, teman-teman. Tapi a university. Walaupun di situ awalannya adalah U gitu ya, tapi bacanya U. University. Maka pakainya E bukan N. Gitu ya. Jadi diingat-ingat bukan tulisannya tapi bacanya atau soundnya, bunyinya teman-teman. Oke. Sebentar, coba kita cari kata university. Nah, at a university, bukan at an university ya teman-teman. Nah, jadi pakainya adalah bukan an. Tapi kalau misalnya umbrella, payung. Nah, itu baru pakai n karena bacanya a, teman-teman. Contohnya adalah sebentar. Nah, ini contohnya ya. An umbrella seperti itu. Jadi diingat-ingat tulisan maaf, bunyinya, teman-teman, bukan tulisannya untuk e sama an itu. Kemudian which harus hilang salah satu dari subjek atau objeknya, bukan predikatnya ya, Mister, tapi objeknya, bukan subjek atau predikatnya, tapi subjek atau objeknya. Nah, karena range itu kata kerja yang tidak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Misalkan kalau kata kerjanya dipasifkan, misalnya ada kata kerja butuh objek tapi pasif. Nah, kata kerja yang butuh objek kalau dipasifkan kan nggak boleh lagi punya objek, teman-teman. Nah, kalau di dalam adjective clause yang menggunakan which, who, that, ya itu subjeknya yang wajib kita hilangkan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan terbiasa kok kalau sudah sering-sering latihan menemukan kata which ataupun who. Diingat-ingat teori tadi ya. Which atau who setelahnya salah satu wajib hilang entah subjek atau objeknya, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang, the transition from infancy to childhood. Nah ini gak ada masalah ya, gak dengan kata teman-teman, materi hari ke-8. May be said to commence, commence verb 1 artinya berawal.
karena setelahnya to diikuti verb 1 nggak masalah, teman-teman. With, nah commence itu bisa butuh objek, bisa tidak. Karena bisa artinya memulai, bisa artinya berawal. Nah, di sini tidak ada objeknya, dia artinya berawal. Makanya setelahnya preposition with. Bravo, tidak ada masalah, teman-teman. The onset of early motor skills, nah karena di situ tidak ada penanda jumlah tunggal, maka kata benda dijamakkan. Charlie juga nggak ada masalah, teman-teman. Nah, yang salah di sini adalah yang delta. Nah, jadi gini, di sini predikatnya adalah begin to appear, teman-teman. Begin to appear itu artinya adalah mulai nampak. Itu kan kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, jadi yang harus hilang adalah subjeknya kalau kita mau pakai which. Nah, karena subjeknya kan nggak digaris bawah, yang digaris bawah which-nya. Ya sudah, berarti yang salah which-nya ini yang harus kita rubah, teman-teman. Kita harus pakai conjunction normal yang harus setelahnya lengkap. Sedangkan which kan salah satu setelahnya harus hilang, ya kan? Nah, cara membenarkannya itu teman-teman boleh pakai cara, ada dua cara. Teman-teman boleh tambahkan in sebelumnya, supaya which-nya artinya beda nanti. Jadi teman-teman boleh pakai in which crawling and walking begin to appear. Atau which itu teman-teman rubah menjadi kata when. Tapi tanpa in ya. Jadi kalau pakai when jangan pakai in, teman-teman. Oke. Jadi kalimat yang benar teman-teman bisa bilang the transition from infancy to childhood may be said to commence with the onset of early motor skills when atau in which crawling and walking begin to appear. Kalau diartikan, transisi dari masa balita ke masa kanak-kanak mungkin bisa dikatakan akan berawal dengan awal mula munculnya atau kemunculan gitu ya, dengan kemunculan kemampuan-kemampuan motor awal. Maksudnya motor itu mungkin gerak gitu ya, kemampuan gerak awal. Di mana atau ketika gitu ya, berjalan dan merangkak itu mulai nampak atau mulai muncul. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, commence itu adalah kata, kayaknya dia juga bisa jadi kata benda, teman-teman. Tapi di situ dia kata kerja ya. Coba kita cari kata commence. Commence itu bahasa formal. Kalau teman-teman pakai nanti ketika ikut, misalkan teman-teman tertarik IELTS ya, menulis terus teman-teman mau pakai begin atau start, itu teman-teman ganti pakai commence karena dia adalah academic word list. Masuk ke dalam kata-kata formal teman-teman atau akademik yang nanti akan mengangkat nilainya teman-teman. Nah, jadi commence itu bisa intransitif, artinya adalah berawal atau bermula gitu ya. Bisa juga transitif, artinya memulai. Nah, memulai apa seperti itu? Dan dia formal atau akademik tadi, teman-teman. Ya. Nah, dan dia tidak ada angkanya. Jadi dia hanya bisa menjadi kata kerja, teman-teman. Kata bendanya adalah commencement. Itu kata bendanya. Oke. Nah, kalau kata kerjanya commence. Nah, karena di situ tidak ada angkanya, berarti dia cuma satu kelas katanya, yaitu kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekali lagi itu adalah vocab. Mohon kalau teman-teman mendapatkan vocab baru ditulis supaya tidak hilang, teman-teman. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng, jangan takut salah teman-teman. Dan saya lihat ada yang menjawab Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah, sudah lengkap berarti ya A, B, C, D. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ the function itu dia tunggal ya karena predikatnya is of an antenna. Antena itu tunggal ya, maka pakai an. Nah, an antenna ini an-nya sudah benar karena setelahnya bunyinya adalah a. An gitu ya, an antenna. Jadi udah nggak ada masalah yang alpha is a device that can, nah yang salah di sini teman-teman. Jadi gini ya, kalau dia pakai conjunction yang merangkap sekaligus menjadi subjek alias conjunction that yang artinya yang langsung diikuti predikat. Nah, patokan predikatnya misalkan kalau dia harus pakai verb 1 atau verb SIS, teman-teman lihatnya kata benda yang dijelaskan. Oke. Nah, kalau kata benda yang dijelaskan itu tunggal,
maka setelahnya that ini diikuti verb SIS, teman-teman. Tapi kalau dia jamak, maka pakainya verb 1. Gitu ya. Nah, tapi karena di sini kan tunggal, a device itu kan satu, teman-teman. Maka setelahnya that ini harusnya pakainya verb SIS. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie sudah benar, teman-teman, karena sebelumnya ada to. To itu diikuti oleh verb 1. Apalagi di situ ada fanboys or, harus menghubungkan dua yang sama. Setelahnya itu verb 1, maka sebelumnya juga verb 1. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Kalau yang delta, electromagnetic waves itu adjektif diikuti kata benda ya. Urutannya juga sudah benar. Nah, karena sebelumnya waves ini kan nggak ada penanda jumlah tunggal ya, berarti dia dijamakkan tidak ada masalah, teman-teman. Oke, nah jadi yang salah yang bravo itu harusnya consists, gitu ya, verb SES. Seperti itu. Betul, Miss. Nah, jadi kalimat yang benar berbunyi, the function of an antenna is a device that consists of conductive elements to transmit or receive electromagnetic waves. Kalau diartikan, fungsi dari sebuah antena adalah sebuah alat yang terdiri dari zat konduktif atau elemen itu bagian-bagian konduktif gitu ya yang mengkonduksi listrik atau panas gitu ya teman-teman untuk mengirimkan atau menerima gelombang-gelombang elektromagnetik seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Jangan takut salah, sedapatnya teman-teman dulu. Dan saya lihat ada yang menjawab Delta, Delta, ada juga Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Oke, sudah lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, in early childhood, typically between the ages of 3 and 5. Nah, ini gak ada masalah, teman-teman. Materi hari ke-8 ya. Between, gandengannya adalah and. Jadi nggak ada masalah yang alpha. Oke. Kemudian children develop itu verb 1 karena subjeknya jamak, teman-teman ya. Children itu jamak, tunggalnya child. Develop social skills, social itu kata sifat, menjelaskan kata benda skills, nggak ada masalah, teman-teman. And learn to interact. Nah, interact itu verb 1, setelahnya to tidak ada masalah. Dan dia tidak butuh objek ya, makanya dia diikuti preposisi di situ. Gak ada masalah, teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah yang delta ini materi kita hari ini. Nah, which itu kan conjunction miliknya adjective clause, teman-teman. Menjelaskan kata benda a process. Kalau kita masukkan conjunctionnya adjective clause, maka setelahnya harus ada predikat. Sedangkan noun itu verb 3. Nah, jadi ini cara membenarkannya ada dua pilihan. Teman-teman boleh masukkan to be di sini ya, supaya noun ini jadi predikat. Jadi teman-teman masukkan is nggak apa-apa. Jadi, in early childhood, typically between the ages of 3 and 5, children develop social skills and learn to interact with peers, a process which is known as socialization. Itu boleh, teman-teman. Atau kalau teman-teman pendekkan yang awalnya which is known, itu kan pasif ya predikatnya dan ini ada adjective clause. Adjective clause itu kalau dipendekkan conjunction harus hilang. Jadi teman-teman juga boleh hilangkan which-nya saja, tapi jangan dikasih is teman-teman kalau which-nya hilang. Ya, jadi cara membenarkannya ada dua. Jadi kita bisa which is known ataupun known saja. Itu pemendekannya. Gitu ya. Jadi nanti kalau diartikan di masa kanak-kanak awal biasanya antara umur-umur 3 dan 5 tahun maksudnya, anak-anak itu mengembangkan kemampuan-kemampuan sosial dan belajar untuk berinteraksi dengan teman-temannya yang merupakan sebuah proses yang dikenal sebagai sosialisasi atau bersosial mungkin seperti itu teman-teman.
Itu ya. Lanjut ke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman. Gas bisa menjadi knowing ya, Sir? Maksudnya nggak bisa jadi knowing ya, Sir? Kalau jadi knowing nggak bisa, Mas. Karena kalau knowing itu kan aktif. Sedangkan ini artinya nanti pasif. Atau kalau knowing harus ada objeknya. Sedangkan di situ nabrak preposisi as. Jadi kalau pertanyaannya apakah nggak bisa itu diganti menjadi knowing, jawabannya tidak bisa, Mas. Karena nanti di situ kita membutuhkan objek. Gitu. Lebih banyak di reviewnya ya Mister hari ini. Betul. Jadi sebenarnya materi ini juga nyambung dengan materi-materi sebelumnya. Gitu ya. Cuman di sini ada tambahan tentang penggunaan conjunction, terutama penggunaan conjunction yang agak unik, teman-teman. Ya, kemudian pemendekan conjunction subjek predikat tadi. Kemudian penggunaan predikat di adjective clause seperti itu. Nah, sebenarnya akan kelihatan banyak kalau teman-teman eh, apa namanya? eh, apa disebutkan satu-satu itu akan terlihat banyak dan sulit teman-teman. Nah, saran saya teman-teman nanti coba aja ke latihan. Itu nanti teman-teman akan terbiasa dan akan mudah ketika tes. Kelemahan saya nih, kelemahan saya nih benar-benar harus tahu kelas katanya dan suka salah jawab. Nah, itu akan terbiasa kalau teman-teman apa namanya? Contohnya gini teman-teman. Ketika teman-teman nggak tahu artinya ini ya, kok belakangnya ada hut-hut itu adalah kata benda, walaupun teman-teman nggak tahu artinya. Jadi hood, kalau teman-teman cek di kamus, cara mengetahui akhiran-akhiran yang kelas katanya ya, teman-teman itu dikasih tanda strip. Nah, jadi hood itu adalah suffix. Suffix itu imbuhan, teman-teman. Dia bukan kata, bukan kelas kata ya. Dia imbuhan, ditambahin ke suatu kata gitu. Nah, hood ini nanti merubah kata yang ditambahi dengan hood itu menjadi kata benda. Gitu ya. Misalnya kata benda tetap tetap jadi kata benda gitu ya. Yang awalnya child itu anak-anak ditambahkan hood menjadi masa kanak-kanak gitu ya. Parent itu kan orang tua. Parenthood itu masa menjadi orang tua gitu ya. Jadi contoh lagi ada juga suffix itu yang merubah kelas kata teman-teman. Contohnya adalah men. Nah, kalau kita cari pen itu juga suffix, dia dipakainya di noun. Nah, biasanya dia ditambahkan ke kata kerja yang awalnya govern, artinya memimpin atau mengarahkan atau mengatur gitu ya. Government menjadi pemerintah. Seperti jadi kata benda, teman-teman. Replace artinya menggantikan, ya kan? Atau menempatkan ke tempat yang lain gitu. Nah, ditambahkan men itu jadi pergantian atau penggantian. Jadi kata benda. Seperti itu. Develop itu kan dia adalah kata kerja ya, artinya muncul atau berkembang. Nah, developments itu menjadi perkembangan. Nah, kalau teman-teman sudah terlalu sering latihan, maksudnya sering-sering latihan ya, setiap menemukan kata men tanpa tahu artinya pun, teman-teman tahu kalau itu adalah kata benda. Seperti itu, gitu ya, teman-teman. Kayak tadi kan comments. Oh ya, betul. Nah, ini ya. Comments itu biasanya akhiran NC itu memang dia kata benda, teman-teman. Contohnya importance, contohnya difference gitu ya. Itu biasanya adalah kata benda. Nah, masalahnya adalah comments itu NC-nya kalau dihilangkan nggak bisa, Mis. Gitu ya. Jadi comments itu kalau teman-teman NC-nya dihilangkan ya, cuma nyari com gini aja, itu nggak ada, nggak ketemu. Nah, kecuali e-com itu e-commerce itu pasar gitu ya. Nah, kalau misalnya comments itu engine-nya nggak bisa dihilangkan atau nggak bisa dirubah, artinya itu bukan imbuhan. Sama kayak teman-teman bilang sing, sing itu bukan ing-nya itu bukan imbuhan teman-teman. Jadi sing itu memang dari lahir ada ing-nya, seperti itu, gitu ya. Memang vocab itu agak-agak kalau bahasa Inggrisnya agak agak lucu gitu ya. Jadi ada sing memang akhirannya ing. Dan itu memang bukan tambahan ya, dia memang dari lahir ada ingnya. Tapi ada juga ing itu yang imbuhan. Contohnya dancing, contohnya singing, ya seperti itu. Swimming, seperti itu. Nah itu kalau ingnya dihilangkan dia akan tetap menjadi kata. Nah berarti ingnya itu adalah imbuhan. Nah tapi kalau sing teman-teman ingnya dihilangkan, jadi s aja, nggak punya arti dia teman-teman. Nah berarti ingnya itu bukan imbuhan. Itu tidak menentukan kelas kata. Seperti itu. Tapi itu nanti teman-teman akan kuasai dari latihan, latihan, latihan. Gitu ya. Intinya memang saran saya teman-teman ajar latihannya terus.
Kalau ada pertanyaan mohon dikonfirmasi atau ditanyakan supaya teman-teman terbiasa. Tuanlah di sini, Ustaz. Betul. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Intinya pokoknya teman-teman jangan berhenti latihan ya. Terutama saran saya kalau teman-teman misalkan masih dalam tahap belajar atau tahap awal di TOEFL ini artinya belum pernah kursus, belum pernah tes, teman-teman urutkan dulu belajarnya dari bab pertama, bab kedua, nanti sama lama kelamaan bab ketiga seperti itu. Kalau udah terbiasa 7 menit teman-teman mengerjakan 40 soal praktik dalam waktu itu paling lama ya 7 menit itu. Rata-rata itu sekitar 4 menit atau 5 menit itu bisa. Seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan, sebentar, kenapa written expression lebih banyak soalnya sih, Mister? Nah, tapi gini teman-teman, menurut saya ya, yang bikin kita lebih mudah itu justru eh, apa namanya written expression. Nah, jadi kalau teman-teman udah terbiasa latihan itu nanti kenapa kok part A itu lebih sulit? Karena part A itu ada kemungkinan jawaban lebih dari satu. Kalau dimasukkan ke titik-titik contohnya tadi teman-teman. Yang mana tadi ya? Saya lupa sebentar. Yang ada then-nya tadi loh. Yang ada then-nya tadi. Nah, ini teman-teman. Jadi secara bentuk kadang itu kalau di apa namanya eh, part A itu nanti bisa saja ada lebih dari satu jawaban secara struktur gitu ya. Tapi secara makna gimana? Tapi kalau di soal error analysis itu sudah fix teman-teman. Jadi kalau ini tuh bagaimana dari kita bisa tahu dari sebelum dan setelahnya atau di dalam kata itu ada petunjuk petunjuk apa. Nah, itu seperti itu. Itu udah fix kalau di error analysis. Tapi kalau di yang soal part E atau nomor 1 sampai 15 memang babnya lebih sedikit karena tidak ada bab vocab terlalu banyak, nggak ada teman-teman. Tapi itu nanti ada beberapa soal yang memang itu menurut saya tahapnya atau levelnya berbeda dengan soal-soal yang lainnya. Itu adalah dengan mengetahui makna. Gitu. Makanya sekali lagi teman-teman harus sering latihan supaya terbiasa gitu ya, terutama di error analysis. Kemudian ada pertanyaan nih dari Mister. Oh, ini soal ya, teman-teman. Bentar, saya kopikan dulu. Seperti biasa, kalau soal saya copy paste dulu ke Word. Bentar, teman-teman, mohon maaf. Sebentar, saya kopikan di Microsoft Word. Saya buka dulu Microsoft Word-nya. Maaf, teman-teman. Nah, contoh soalnya ini ya. Jadi, sebentar pertanyaannya, kalau ini conjunction weather-nya kurang tepat, Kak, Sir? Oke, kita cek, teman-teman. Talent determines. Nah, weather itu miliknya noun clause ya, teman-teman. Jadi, secara bentuk nggak apa-apa. Determines itu butuh objek, teman-teman. Bakat itu menentukan apakah seorang musisi laki-laki setelah, nah yang salah adalah yang bravo, Mister. Ini adalah conjunction miliknya adverbial clause. Ini tidak boleh ada yang hilang setelahnya. Ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat hanya conjunction yang boleh diikuti predikat itu yang tadi, yaitu which that yang artinya yang, kemudian whose yang diikuti kata benda, kemudian who atau what yang artinya siapa yang atau apapun yang, gitu ya. Dan itu tadi yang saya minta teman-teman untuk foto, yang khusus beberapa tadi. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, sedangkan after ini adalah conjunction miliknya adverbial clause yang mana setelahnya itu tidak boleh ada yang hilang. Oke, nah jadi ini kan ada graduated ini verb 2 teman-teman. Verb 2 itu predikat. Sedangkan after itu conjunction ini kehilangan subjek. Jadi teman-teman di sini harus ditambahkan subjek atau kalau nggak gitu, kalau kita pendekkan ya, kalau subjeknya sama dengan kata benda male musician ini ya, kita jadikan aktif ininya. Jadi graduating. Jadi after graduating. Karena afternya itu dianggap preposisi nanti teman-teman. Gitu ya, atau pemendekan tadi. Jadi harusnya graduating. Atau kalau nggak gitu, kalau mau pakai graduated, tambahkan subjek di sini. Jadi he, after he graduated. Seperti itu, Mister. Betul, Mas. Jadi bisa verb ing,
bisa eh, kalau nggak gitu tambahkan subjek. Jadi after he graduated atau sebentar, talent determines whether oh ini fakta teman-teman. Kalau fakta nggak boleh pakai verb 2 ya. Jadi after he graduates pakai s. Oke? Atau kalau nggak gitu after graduating kalau nggak pakai subjek. Jadi dipendekkan seperti itu. Kemudian Mister tanya, katanya kalau part B garisnya lebih panjang itu jawaban. Apakah ini hoax Jamster? Tidak selalu. Kalau teman-teman menemukan yang di garis bawah itu lebih dari satu, misalkan gini ya, college with itu kan dua kata tapi di garis satu itu atau panjang. Biasanya ada yang sampai tiga teman-teman. Misalnya an orchestra member. Nah itu belum tentu. Tapi memang biasanya iya, biasanya atau bisa dibilang mungkin 60% atau 55% itu jawabannya teman-teman. Jadi selama saya tes itu kalau ada yang di garis bawah lebih dari satu itu kemungkinan lebih besar, bukan kemungkinan besar ya. Kemungkinan lebih besar dia jawabannya ya, tapi tidak selalu teman-teman ya. Kadang jawabannya itu malah yang in gitu aja, in atau kalau nggak gitu misalnya gitu. Jadi itu bisa jadi pengecoh. Jadi walaupun dari pengalaman saya itu memang 55% bisa dibilang itu benar, tapi 45% itu salah. Jadi jangan pakai patokan itu ya teman-teman, karena itu nanti bisa apa namanya, eh, intinya kita tidak tahu kepastiannya. Jadi pakai yang kita pelajari aja di kelas dan pengetahuan teman-teman mengenai vocab gitu ya, seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya nih teman-teman waktunya udah mepet nih, mau habis, saya soalnya saya waktunya tinggal 20 detik. Saya belum mengerjakan 5 soal. Misalnya, tinggal 5 soal lagi. Kan nggak ada waktu, tinggal 20 detik misalnya ya. Nah, teman-teman pilih yang panjang-panjang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan ada yang dikosongin aja. Kalau di TOEFL itu jangan ada yang dikosongin, teman-teman. Karena kalau dikosongin udah pasti salah. Tapi kalau teman-teman sisanya itu yang waktunya cuma dikit, teman-teman asal, ada kemungkinan seperempat atau 25% jawaban teman-teman betul. Gitu ya. Jadi intinya jangan dikosongin. Kalau waktunya sudah terlalu mepet, teman-teman mau ngerjakan, mau waktunya habis, boleh pakai patokan itu. Tapi sekali lagi ya, presentasi benarnya cuma sekitar 55%. Seperti itu. Mister izin log out duluan. Boleh teman-teman, boleh meninggalkan lapangan upacara ya. Mungkin kalau yang kelas-kelas yang mohon maaf saya jadikan satu di sesi malam atau sesi sore aja karena ada kepentingan nggak saya absen, saya anggap masuk semua teman-teman. Ya mohon maaf karena memang ada kendala gitu ya. Ya, gitu. Nanti di akhir saya akan cerita. Bang. Kalau mentok berarti pakai cara itu ya, Mister. Betul. Kalau memang sudah mentok tapi ya. Tapi kalau teman-teman masih punya waktu banyak, saran saya pakai yang teman-teman sudah pelajari di kelas. Seperti itu. Tapi eh, sekali lagi, itu presentasi benarnya 55% lah, teman-teman. Enggak 100% seperti itu. Berarti ya nanti aku lewatilah ser yang panjang-panjang. Biar, oh gitu juga boleh. Itu juga boleh, teman-teman. Tapi kalau saya lebih senang urut, nggak tahu kenapa teman-teman. Urut itu karena kalau di traktor kan per soal itu beda-beda. Beda kalau di reading. Nah, reading itu juga kalau bisa urut teman-teman. Nanti kita bahas reading, ada waktunya. Ya. Tapi kalau di struktur saya lebih senang urut. Walaupun teman-teman loncat-loncat juga nggak apa-apa. Kerjakan yang pendek-pendek dulu, nanti bisa back kok. Tapi kalau di listening nggak bisa ya, teman-teman. Listening nggak bisa back ke nomor sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman ngikutin alur tesnya seperti itu. Itu bisa juga sih jadi tips, tapi saya belum pernah mempraktekkan, jadi saya nggak tahu itu apakah akan memudahkan atau gimana, nggak tahu teman-teman. Tapi itu patut dicoba. Coba nanti saya ketika tes saya pakai. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Saran saya teman-teman kerjakan latihan-latihannya. Kalau butuh bantuan apapun, japri aja, jangan sungkan-sungkan. Oke? Terima kasih atas hari ini. Mohon maaf tadi sore saya nggak bisa hadir ya, teman-teman. Kemungkinan besok, kemungkinan lagi. Jadi besok kemungkinan kelasnya kita gabung lagi di sesi sore. Besok kita membahas listening bagian pertama. Tapi besok saya kabarin dulu ya, maksudnya jadi atau tidak tesnya. Terima kasih atas teman-teman. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.